Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 5 dan 6. Saksikan terus video penjelasan Ibu kali ini. Perhatikan teks berikut. Setiap orang memiliki tugas sehari-hari. Ada tugas yang bisa diselesaikan sendiri, namun kadang-kadang kita memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan teman. Kerukunan harus tetap dijaga. Kita hidup saling membutuhkan. Misalnya, kita membutuhkan kerjasama yang baik ketika menyelesaikan tugas kelompok. Nah, setelah kita membaca teks yang sudah Ibu sampaikan barusan, kita akan menemukan kosakata baru tentang tugas sehari-hari. Nah, yang pertama, kerjasama. Apakah itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau bersama-sama. Jadi, kerjasama itu adalah melakukan suatu pekerjaan secara bersama, tidak sendiri, jadi bergotong royong, seperti itu. Kemudian yang kedua, bantuan. Apakah itu bantuan? Bantuan adalah barang atau tenaga yang digunakan untuk membantu atau memberi pertolongan. Kemudian yang ketiga, yaitu tugas. Apakah itu tugas? Tugas yaitu hal yang wajib dikerjakan untuk dilakukan dan menjadi tanggung jawab seseorang. Jadi ini merupakan suatu perbuatan atau suatu hal yang wajib dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang karena itu merupakan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, kerukunan. Apakah itu kerukunan? Kerukunan adalah keadaan orang yang hidup secara rukun. Jadi, suatu keadaan sekelompok orang yang hidup secara rukun, damai, tidak bertengkar, dan baik-baik saja. Nah, itulah kosakata yang dapat kita temukan dari teks bacaan yang sudah Ibu bacakan, yaitu tentang tugas sehari-hari. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Perhatikan teks berikut. Berkumpul bersama keluarga. Pada hari Minggu, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang masa kecilnya. Ayah menceritakan masa kecilnya. Waktu kecil, ayah tinggal di desa bersama kakek dan nenek. Desa ayah terletak di lereng gunung. Di sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas. Kakek memiliki sawah yang luas. Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah, menanam sayur, jagung, dan padi. Sawah kakek sangat subur. Nah, setelah kita membaca teks cerita barusan, kita pasti akan menemukan kosakata baru, yaitu kosakata tentang lingkungan. Berikut, Ibu akan menyampaikan beberapa kosakata yang bisa kita temukan dari teks bacaan yang sudah Ibu bacakan. Yang pertama, petani. Apakah itu petani? Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Yang kedua, padi. Apakah itu padi, anak-anak? Ya, padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras. Yang ketiga, menanam. Adakah yang tahu apakah arti dari menanam? Nah, menanam adalah menaruh bibit, benih, setek di dalam tanah supaya tumbuh. Selanjutnya yang keempat, lereng. Apa sih lereng itu? Ya, lereng adalah sisi bidang tanah yang landai atau miring. Kemudian yang kelima, terdapat kosakata rumah. Ada yang tahu apakah makna dari kosakata rumah? Benar, rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. Nah, itulah manfaat daripada kita membaca suatu cerita. Ketika kita membaca suatu cerita yang baru, maka di situ kita akan menemukan kosakata baru yang belum pernah kita temui sebelumnya. Kita lanjut ke
pembahasan selanjutnya, sikap terhadap teman dan saudara serta sikap saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan. Kita harus memiliki sikap santun dan adil kepada saudara, teman, ataupun semua orang. Kita tidak boleh memilih-milih untuk bersikap santun dan adil kepada orang lain, karena itu merupakan sikap yang tidak terpuji. Apa sih manfaat dari sikap santun dan adil kepada orang lain? Manfaat dari hal tersebut yaitu kita akan disayang oleh mereka, kita akan dicintai, kita akan dibantu, kita akan selalu ditolong jika kita berbuat baik kepada orang lain. Sikap santun dan adil merupakan pengamalan sila Pancasila, yang mana sikap tersebut adalah sikap yang merupakan sikap yang terpuji. Nah, kepada teman dan saudara pun kita harus saling bekerja sama. Jadi, kita dalam melakukan satu pekerjaan dapat dilakukan dengan kerjasama, sehingga apa yang kita lakukan dapat cepat terselesaikan. Selanjutnya, kita akan coba untuk berdiskusi tentang tugas dan tanggung jawab dalam piket kelas. Apakah itu tugas anak-anak dan tanggung jawab ketika melaksanakan piket kelas? Di sini Ibu menyiapkan kolom untuk menuliskan tugas dan tanggung jawab saat piket kelas. Kita menuliskan kolom siswa untuk mengetahui siswa laki-laki dan siswa perempuan, kemudian nama untuk mengetahui nama-nama anak, dan tugas masing-masing daripada teman-teman. Yang pertama, kolom siswa laki-laki. Nama Doni, Bobby, Afan. Tugas Doni menyapu kelas, Bobby membuang sampah, Afan menata buku. Kemudian siswa perempuan, terdapat Ayu, Mia, dan Rini. Tugas Ayu mengepel kelas, Mia mengelap meja, Rini menata kursi. Nah, begitulah tugas dan tanggung jawab yang dapat kita tuliskan dalam bentuk kolom yang barusan Ibu contohkan, yaitu piket kelas. Anak-anak bisa membuat tugas dan tanggung jawab ketika di rumah atau dalam suatu kelompok dengan membuatkan kolom seperti yang sudah Ibu contohkan. Selanjutnya, membandingkan dan mengurutkan harga barang. Perhatikan contoh berikut. Pada gambar di sini kita dapat melihat satu ikat kacang panjang memiliki harga Rp500, 1 kilogram tomat memiliki harga Rp2.000, satu sisir pisang memiliki harga Rp5.000, dan satu ikat bayam memiliki harga Rp1.000. Kemudian dari harga barang tersebut kita dapat mengetahui manakah barang yang lebih mahal dan manakah barang yang lebih murah. Nah, harga barang Rp5.000 lebih mahal dari harga Rp2.000. Kemudian harga barang Rp500 itu lebih murah dari barang harga Rp1.000. Kita juga dapat mengurutkan barang dari yang paling murah. Pada gambar tersebut, harga barang yang paling murah itu dimulai dari harga Rp500, kemudian Rp1.000, selanjutnya Rp2.000, dan yang terakhir Rp5.000. Kemudian urutan barang yang paling murah, kita urutkan dari yang paling murah ke yang paling mahal. Terdapat yang pertama satu ikat kacang panjang, kemudian satu ikat bayam, kemudian 1 kilogram tomat, dan yang terakhir satu ikat sisir pisang. Nah, itulah cara kita membandingkan dan mengurutkan harga barang. Selanjutnya, mari kita kerjakan pertanyaan berikut. Apakah itu? Pasangkan harga berikut dengan nilai uangnya.
Pada penjelasan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan suatu barang dengan harga barang tersebut. Berikut kita pasangkan sesuai dengan harga barang yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada gambar pertama yaitu satu ikat kacang panjang. Berapakah harganya? Benar, satu ikat kacang panjang memiliki harga Rp500. Selanjutnya 1 kg tomat memiliki harga Rp2.000. Kemudian satu sisir pisang memiliki harga Rp5.000 dan yang terakhir satu ikat bayam memiliki harga Rp1.000. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya bagaimana cara memasangkan harga dengan nilai uang atau membandingkan harga yang lebih murah dan yang lebih mahal. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Menyanyikan lagu dengan birama 3. Kita semua sudah mengetahui bagaimana cara menyanyikan lagu dengan birama 1, 2, 3, dan 4. Pada penjelasan kali ini kita akan mencoba untuk menyanyikan lagu birama 3, yang mana birama 3 itu memiliki pola irama yang terdiri dari 3 hitungan. Nah, inilah contoh birama 3. Kita dapat menggunakan suara tek, tek, tong. Nah, karena memiliki 3 hitungan, maka ini dapat disebut dengan pola birama 3. Selanjutnya, kita dapat menggunakan pola tek, tong, tek. Nah, kita juga dapat menggunakan anggota tubuh kita untuk menghasilkan suatu birama. Misal birama 3 dengan menggunakan tangan dan memukul meja. Tuk, prok, prok, tuk. Nah, seperti itu misalnya. Selanjutnya, mari kita bernyanyi bersama. Menyanyikan lagu Burung Kakak Tua dengan birama 3, yaitu dengan menggunakan 3 hitungan. Menyanyikannya dengan menggunakan 2 kali tepuk tangan dan 1 kali tepuk paha. Oke, mari kita menyanyikan bersama. 1, 2, 3. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Nah, begitulah cara menyanyikan lagu dengan pola birama 3. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Lalu, apakah tugas kita kali ini? Tugas kita yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 18. Mencari arti kosakata dalam kamus dari bacaan tentang lingkungan rumah nenek. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Tetap semangat anak-anak dan sampai jumpa untuk pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.